Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. My hands are gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Wahyu Susana dengan nomor stambuk F2019-01055, kelas C2. Saya merupakan mahasiswi pada program studi S1 Farmasi di Stikes Mandala Waluya Kendari. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi osteoartritis atau yang disingkat dengan OA. Untuk itu, kita mulai dari pendahuluannya. Seperti yang dilihat di PowerPoint ini, osteoartritis atau disingkat dengan OA merupakan bentuk artritis yang paling sering kita jumpai di masyarakat. Dan dia itu sifatnya kronis dan berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis ini dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda. Namun, dia itu mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan keluaran klinis yang sama. Untuk proses penyakitnya, dia ini tidak hanya mengenai rawan sendi saja, namun juga mengenai seluruh sendi, termaksud tulang subkontral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Untuk stadium lanjut rawan sendi, dia itu mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrilasi, fisura, dan ulserasi, yang pada permukaan sendi OA saat ini itu tidak lagi dianggap sebagai penyakit degeneratif. Namun, usia tetap menjadi faktor resiko utamanya. Terus, usia di atas 65 tahun, dia itu hanya 50% memberikan gambaran radiologis sesuai OA. Meskipun dia ini hanya 10% untuk pria dan 18% bagi wanita, diantaranya itu memperlihatkan gejala klinis OA dan sekitar 10% mengalami disabilitas karena OA-nya. Selanjutnya, di sini adalah poin-poin yang saya akan jelaskan. Terdiri dari 4. Yang pertama, klasifikasi OA, terus langkah-langkah penetapan diagnosis, penata laksanaan osteoartritis, dan terakhir penilaian indeks Lekues untuk derajat beratnya penyakit OA pada lutut. Lanjut saja di klasifikasinya. Nah, klasifikasinya ini terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan etiologi atau penyebabnya, dan ada yang berdasarkan lokasi sendi itu terkena. Untuk klasifikasi OA yang berdasarkan etiologi, dia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, idiopatik atau primer dan sekunder. Nah, untuk idiopatik atau primer, dia ini belum diketahui penyebabnya dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik, inflamasi, atau perubahan lokal pada sendi. Sedangkan untuk yang sekunder, dia itu ditengarai oleh faktor-faktor seperti penggunaan sendi yang berlebihan dalam aktivitas kerja sehari-hari, terus olahraga berat, terus adanya juga cedera sebelumnya, dan penyakit sistemik serta inflamasi. Untuk yang klasifikasi berdasarkan etiologi ini, dia itu ada terbagi menjadi 4, ada metabolik, kelainan anatomi atau struktur sendi, trauma, dan inflamasi. Untuk metabolik bisa kita lihat seperti ini. Terus kelainan anatominya juga, trauma, dan inflamasinya. Mungkin bisa dibaca untuk teman-teman. Lanjut, untuk klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Di sini ada untuk OA tangan, OA lutut, OA kaki, OA panggul atau koksa, OA vertebra, OA di tempat lainnya, dan OA generalisata atau sistemik. Nah, lanjut, untuk langkah-langkah penetapan diagnosis, dia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, keempat pemeriksaan penunjang,
Dan yang terakhir, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Nah, untuk yang anamnesis, dia ini nyeri yang dirasakan itu tidak berangsur-angsur. Terus dia tidak disertai dengan adanya inflamasi, sama tidak disertai juga dengan gejala sistemik. Dan yang paling sering terkena nyeri ini seperti nyeri pada sendi tangan, sendi kaki, dan sendi lainnya seperti sendi lutut, lumbai, dan hip. Dan faktor resiko penyakitnya itu seperti bertambahnya usia. Yang lanjut usia pasti akan sering terkena penyakit ini. Terus riwayat keluarga atau gen, terus aktivitas fisiknya yang berat, dan obesitas. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa mengetahuinya dengan kita melihat seseorang yang memiliki gejala OA itu apakah dia itu berjalan pincang, terus apakah dia itu mengalami tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi, terus apakah saat ia bergerak dia itu merasakan sakit atau dia merasakan sakitnya itu saat di akhir pergerakannya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain itu dilakukan dengan adanya infeksi, adanya fraktur, dan kemungkinan adanya artritis reumatoid. Untuk yang pemeriksaan penunjang, di sini itu tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA. Jadi pemeriksaan darah ini membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Terus yang terakhir, ada perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Nah, di sini itu kita lakukan dengan cara menyingkirkan diagnosis banding. Dan pada kasus diagnosis yang meragukan, sebaiknya itu kita konsultasikan pada ahli reumatologi. Dan di sini faktor psikologi yang mempengaruhi juga, agar penata laksanaannya itu aman, sederhana, dan memperhatikan edukasi pasien serta melakukan pendekatan multidisiplin. Di sini ada juga tujuannya. Yang pertama, mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Ketiga, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari. Yang keempat, menghambat progresivitas penyakit. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya komplikasi. Nah, penata laksanaan osteoartritis ini dimodifikasi berdasarkan Guidelin ACR yang diupdate pada tahun 2000. Untuk tahap pertama, di sini ada terapi non-farmakologi, di mana dia itu yang pertama dilakukan edukasi pasien, kedua program penata laksanaan mandiri, dan yang ketiga itu jika berat badannya itu berlebih lebih dari 25 kg, maka dianjurkan untuk melakukan program penurunan berat badan. Minimal penurunannya itu 5% dari berat badannya. Yang keempat ada program latihan aerobik. Kelima, terapi fisik, di mana dia itu meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi, seperti pakai tongkat pada sisi yang sehat. Dan yang terakhir, terapi okupasi, di mana dia itu meliputi proteksi sendi dan konservasi energi, dan menggunakan splint serta alat bantu gerak untuk aktivitas fisik sehari-hari. Selanjutnya tahap kedua, di sini ada terapi farmakologi. Nah, terapi ini jika dikombinasikan dengan terapi non-farmakologi tadi, dia itu akan menghasilkan, di sini ada pendekatan terapi awal. Untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang, itu dapat kita berikan salah satu obat seperti acetaminophen, tapi harus 4 gram per harinya. Terus ada OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Terus untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang ini yang memiliki resiko pada sistem pencernaan, terutama pada usia di atas 60 tahun, itu disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus peptikus, riwayat perdarahan saluran cerna, terus mengonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan.
Nah, di sini itu dapat diberikan obat seperti yang pertama acetaminophen, tapi tetap 4 gram per harinya, sama OAINS tapi yang topikal, terus OAINS yang non selektif, tapi dengan kita berikan juga obat pelindung gaster. Namun semua terapi ini tentunya ada catatannya. Jika obat-obat yang diberikan itu harus dilakukan secara teratur pada pasien agar tidak mengganggu fungsi hati. Namun harus juga dihindari pada pasien peminum alkohol kronis. Selanjutnya untuk nyeri sedang hingga berat yang disertai pembengkakan sendi, terus aspirasi, itu kita tangani dengan jangka pendek 1-3 minggu dan dapat diberikan selain obat OAINS. Lalu ada pendekatan terapi alternatif. Nah, pendekatan ini kita lakukan jika pendekatan terapi awal tadi itu tidak memberikan respon yang kuat. Nah, untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat, itu kita berikan tramadol 200 mg sampai 300 mg. Dengan manfaatnya itu agar dapat mengendalikan nyeri OA dengan gejala klinis sedang yang dibatasi adanya efek samping yang harus diwaspadai seperti mual, konstipasi, pusing, somnolen, dan muntah. Terus ada terapi intraartikular. Dia juga itu dilakukan dengan jangka pendek 1 hingga 3 minggu pada OA lutut. Nah, yang selanjutnya kombinasi. Di sini manfaat kombinasi itu seperti kombinasi antara paracetamol dengan kodein, di mana dia itu akan meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan paracetamol saja. Namun efek samping yang lebih sering terjadi itu berdasarkan pengalaman klinis. Bukti-bukti penelitian klinis menunjukkan kombinasi ini efektif untuk non-cancer related pain. Selanjutnya tahap ketiga, di mana di sini itu dilakukan pada tindak yang lebih lanjut. Di sini jika ada kecurigaan atau terdapat bukti adanya arteritis inflamasi, maka itu memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik dan teopareotik. Terus juga ada kecurigaan atau terdapat bukti arteritis infeksi, di mana dia ini merupakan kasus gawat darurat dan pasien yang terkena itu harus cepat dibawa di rumah sakit untuk dirawat. Selanjutnya, yang terakhir, penilaian indeks Lewis untuk derajat beratnya penyakit OA pada lutut. Nah, di sini itu dilakukan jenis terapi yang lebih efektif. Dia itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada keluhan nyeri atau ketidaknyamanan. Kedua, jarak tempuh maksimal dalam berjalan. Dan terakhir, kemampuan beraktivitas fisik sehari-hari. Langsung saja untuk keluhan nyeri atau ketidaknyamanan. Di sini parameternya terbagi menjadi 4. Ada nyeri atau ketidaknyamanan saat tidur di malam hari. Di sini di temuan klinis itu tidak ada hanya saat bergerak atau pada posisi tertentu. Terus ada juga tapi tanpa pergerakan. Nah, yang kedua itu ada namanya kekakuan pada pagi hari atau nyeri saat kita bangun tidur. Di sini temuan klinis itu tidak ada. Ada juga tapi kurang dari 15 menit dan malah ada yang lebih dari 15 menit. Selanjutnya, nyeri bertambah bilas berdiri selama 30 menit. Itu untuk temuan klinis belum ada. Dan yang keempat itu nyeri saat berjalan. Di sini temuan klinis itu ada, tidak ada hanya setelah berjalan beberapa langkah dia itu sudah merasakan nyeri. Terus ada juga pada saat pertama kali melangkah. Dan yang terakhir, nyeri atau ketidaknyamanan saat bangun dari duduk tanpa bantuan kedua tangan. Temuan klinisnya itu tidak ada dan ada. Selanjutnya untuk yang kedua itu jarak tempuh maksimal dalam berjalan. Untuk parameternya di sini, jarak tempuh maksimal dan berjalan, itu temuan klinis itu tidak terbatas. Nah, yang keduanya itu perlu alat bantu berjalan. Nah, di sini temuan klinis itu ada yang memerlukan 2 tongkat untuk bantu berjalannya dan ada juga yang 1 tongkat. Terus lanjut yang terakhir, kemampuan beraktivitas fisik sehari-hari. Untuk parameternya yang pertama ada kemampuan menaiki anak tangga standar atau biasa.
Kedua, kemampuan menuruni anak tangga standar atau biasa. Terus kemampuan berjongkok atau menekuk lutut. Dan yang terakhir, kemampuan berjalan pada permukaan yang tidak rata. Dari semua parameter ini, temuan klinis itu menemukan ada yang mudah, terus ada yang mampu tapi agak kesulitan, terus ada yang mampu dengan kesulitan sedang, dan ada yang mampu dengan sangat kesulitan sekali. Dan ada yang tidak mampu sama sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan saya kurang baik. Semoga bisa dimaklumi. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.